Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Muhdar, peserta calon pelatihan kepala sekolah yang diselenggarakan dari LPMP Jawa Tengah dan Yayasan Asia Semarang. Saya berasal dari SMK Ibu Kartini Semarang, di mana tujuan pelatihan calon kepala sekolah ini adalah calon kepala sekolah harus mempunyai sikap kepribadian yang bagus, manajerial, kemudian kewirausahaan, kemudian mampu melaksanakan supervisi dengan baik, mampu melaksanakan tindakan sosial dengan baik. Di sini dalam pelatihan ini yang kami lakukan yaitu belajar tentang on the job training 1 yang dilaksanakan di LPMP, kemudian in service training 1 juga dilaksanakan di LPMP. Yang ketiga, kami juga belajar tentang on the job training 2, yaitu magang di sekolah 1 dan magang di sekolah 2. Magang sekolah 1 kami laksanakan di SMK kami sendiri, kemudian magang sekolah 2 kami laksanakan di SMK Negeri 1 Semarang. Kemudian yang terakhir adalah in service training yang nanti kami lakukan setelah kita melaksanakan proyek rencana tindak lanjut ini, kita lakukan dengan in service training. Pada on the job training ini, yang perlu dilakukan oleh calon kepala sekolah adalah melaksanakan rencana proyek kepemimpinan di sekolah sendiri, kemudian meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah yang dilaksanakan di sekolah magang 2. Dan yang terakhir adalah melakukan kajian manajerial di sekolah magang 1 dan magang 2. Langkah yang pertama setelah masuk ke tahap RPK atau rencana proyek kepemimpinan, seorang calon kepala sekolah harus mampu melaksanakan analisa mutu, melaksanakan supervisi, dan melaksanakan pengamatan di lingkungan sekolah. Ini adalah raport mutu SMK Ibu Kartini Semarang yang sudah saya buat dalam bentuk e-book dengan gambaran adalah sebagai berikut. Dan yang adalah standar proses. Untuk sementara untuk pelatihan ini saya menggunakan standar proses sebagai rencana proyek kepemimpinan saya pada pendidikan calon kepala sekolah ini. Pada standar proses kami temukan ada nilai yang rendah yaitu 3 di sini, yaitu pada memberikan pembelajaran terpadu. Di sini kami telusuri ternyata beberapa guru yang masih kurang mampu dalam melaksanakan pembelajaran daring yang hanya menggunakan media classroom, sehingga anak kurang menyukai dalam proses pembelajaran atau mungkin kurang berminat dalam mengikuti proses pembelajaran. Maka di sini proyek selanjutnya adalah bahwa kami harus melakukan in-house training kepada Bapak Ibu guru semuanya supaya dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan blended learning. Nah, di sini kami menemukan beberapa masukan dari teman-teman untuk melaksanakan IHT ini, salah satunya teman-teman dari RPL yang memang sudah ahli di bidang ini. Dan selanjutnya kami bentuk panitia, kami susun buku panduan, kemudian kita laksanakan IHT. Membuat aplikasi tambahan, ya, kita membuat aplikasi tambahan, kemudian kita mengorek-orek atau mencoret-coret di dalam layar itu sehingga tampil, ya. Tetapi di Google Workspace ini ada fitur namanya Jamboard. Setelah kegiatan IHT, kami coba melakukan monitoring dan evaluasi dengan memberikan angka kepada guru-guru yang ingin mengikuti IHT tersebut dan beberapa siswa yang kami tanyakan. Hasilnya ditemukan bahwa pada hasil yang siswa akibat yang ditemukan dari IHT ini ada siswa lebih aktif dalam proses belajar. Oke, bagus. Ini pengamatan dari Bapak Ibu guru. Sedangkan siswa lebih senang dalam mengikuti proses pembelajaran. Ini juga pengamatan dari Bapak Ibu guru. Kemudian motivasi belajar siswa meningkat juga, ini pengamatan dari Bapak Ibu guru. Kemudian prestasi belajar meningkat, masih belum, karena dengan alasan bahwa setelah kegiatan IHT hanya selang 2 hari SMK Ibu Kartini Semarang melaksanakan penilaian akhir semester, sehingga untuk peningkatan prestasi dengan hasil imbal balik dari IHT ini belum bisa diketahui. Semoga untuk semester depan kita bisa melihat hasil dari proses IHT ini. Pada tahap kedua di OJT kedua, yaitu calon kepala sekolah harus melaksanakan peningkatan kajian kompetensi. Dari hasil analisa kebutuhan peningkatan kompetensi AKPK yang dikeluarkan dari LPMP bahwa
saya pribadi mempunyai kelemahan di bidang sosial, terutama masalah kerjasama sekolah dengan pihak pemerintah atau swasta. Maka dari itu saya ditugaskan instruktur untuk melakukan peningkatan kompetensi di SMK Negeri 1 Semarang sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi saya yang kurang tadi. Surat penunjukan dari PMP itu panjenengan di kelas B ada nomor 10 ini ya, ngobrol dari SMK dibuka aplikasi ini. Monggo prinsipnya kami siap membantu panjenengan terkait dengan dokumen ini kan. Dari isian evaluasi diri kemarin kan berarti jenengan masih rendah di sosial. Monggo nanti panjenengan bisa komunikasi dokumen, studi dokumen dengan wakil kepala sekolah dan humas. Nanti akan saya delegasikan Pak Imam selaku Kasubag Tek. Dan nanti terkait dengan legitimasi terkait data yang ada, nanti akan bersama-sama dengan Pak Imam dipolsekkan data yang berasal dari Pak Sunar dan saya selaku Kepala SMK Negeri 1 Semarang. Pada kegiatan ini kami sudah menyiapkan dokumen wawancara yang kami ajukan kepada wakil kepala sekolah bidang humas terkait dengan kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta. Di samping itu kami juga melakukan pengamatan dokumen, studi dokumentasi dan pengamatan di lingkungan sekolah. Hasilnya sungguh luar biasa bahwa kami menemukan bahwa kerjasama itu memang perlu dilakukan sejak awal, perlu dijaga supaya bisa mendapatkan dampak yang positif terhadap sekolah, khususnya pembelajaran di sekolah. Yang terakhir, pada ST2 kami sebagai calon kepala sekolah harus mampu melaksanakan manajerial sekolah, terutama di bidang penyusunan rencana kerja sekolah. Maka dari itu, dari proses ini kami harus mengkaji tentang rapor mutu, kemudian menyusun program kerja sekolah, kemudian menyusun rencana anggaran sekolah. Ini kami tuangkan di awal-awal. Kemudian skala prioritas kita juga harus memperhatikan itu, terutama sumber daya yang kita miliki juga harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.